Ada nampak whiteboardnya? Ada nampak whiteboardnya? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Kok enggak? Ya. Di mana nengok? Sini sudah terbuka. Tapi kalian belum ada nengok. Mana ya? Oh, di share aja mungkin ya. Belum saya klik share-nya. Oh, nggak bisa, Bang. Oh, dia minta. Oh, kali ini harus satu grup dia. Nggak tahu. Kelihatan? Belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Udahlah, pakai Word aja lah. Ya, pakai Word aja dulu. Kita pakai Word untuk menuliskan materinya. Saya ingatkan kembali kalau mau masuk di sini pakai yang polmed.ic.id ya, polmed.ic.id. Lalu jangan lupa absen karena ada beberapa dari kalian kemarin yang bermasalah dengan absen, jadi ya terpaksa harus mengerjakan penugasan kompen kan gitu. Lalu ada beberapa yang tapi di sini nggak tahu ya, ada yang ngulang kemarin, ada yang remedial kelas ini. Ada kayaknya, ada satu orang kayaknya ya. Ya sebenarnya kalau ditanya nilai kamu itu pun ya semana lah ya. Ujian ya, kalian rasakan lah kayak mana rasanya ujiannya, apakah dapat atau enggak. Saya melihat sih sebenarnya tidak ya, kamu belum sampai ke taraf untuk pemahaman. Hanya saja sih istilahnya ini kan proses ya, jadi bagi yang ingin terus mendalami akuntansi ataupun istilahnya berprofesi sebagai akuntan, jadi ini bisa terus diikuti prosesnya. Saya pun paham kalau dulu pun saya ya pastinya tidak langsung bisa mengerti ataupun paham tentang akuntansi ini. Tapi bagi yang memang semangat untuk mencoba terus belajar akuntansi, kita akan buka kesempatannya. Ya, kalau yang enggak juga ya udahlah, selamat tersesatlah kamu. Kan gitu ya. Mau gimana lagi? Sampai kapan kan gitu ya? Sampai kapan kamu harus istilahnya sampai kapan kamu harus istilahnya bertahan di sini ya, artinya kalau memang tidak merasa nyaman ya udah ya kan, coba aja lagi yang lain, banyak sih peluang. Tapi kalau memang kamu sudah menetapkan untuk masih di Polmed ya kan, ada yang udah keluar kita, ada yang berkurang kelas kita ini ya ketua, ada yang berkurang kelas kita ini. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oh, kita tunggu aja nanti ya. Siapa ketuanya di sini? Irfan, Pak. Oh, kamu yang ngulang itu Irfan? Iya, Pak. Astagfirullah. Ya, jangan lagi lah. Ya, jangan. Tidak ada, kalau sama saya tidak ada hubungan antara jabatan dengan penilaian. Tidak ada hubungan dengan kedekatan dengan penilaian. Ya, tidak ada hubungan kedekatan dengan penilaian. Ya penilaian. Makin malah saya kenal, malah semakin saya pun harusnya lebih objektif kan gitu ya. Ya itu yang cuman saya bisa ya. Saya cuman bisa objektif dalam hal
prosesnya itu. Oke, saya kira mengenai ya mudah-mudahan tidak lama daring ini kita bisa masuk kelas dan kita bisa bersama-sama. Tapi apapun ceritanya, kita tetap mulai pembelajaran kita sekarang ini untuk akuntansi keuangan. Sebenarnya akuntansi keuangan ya, materi pokoknya itu akuntansi keuangan. Artinya materi yang intinya itu adalah materi yang membahas tentang pos-pos laporan keuangan. Ya, lebih masuk kita ke dalam, lebih masuk kita ke laporan. Nah, ke depan ini di akuntansi keuangan ini sampai dengan nanti akuntansi bank sekalipun, kamu tidak akan diminta untuk menyusun laporan keuangan lagi. Nah, seperti saya bilang, setelah semester 3 ini, kamu tidak akan pernah diminta untuk menyusun laporan keuangan lagi. Tapi kita membahas poin per poin laporan keuangan, akun per akun. Bagaimana pembentukan akun dan perhitungan akunnya, kas seperti apa, piutang bagaimana, persediaan bagaimana menghitungnya, aset tetap seperti apa model penyusutannya, hutang seperti apa, kan begitu ya, modal bagaimana, per poin-poin dia ini nanti. Kita akan bahas per poin-poin semua akun laporan keuangan. Inilah materi akuntansi keuangan secara umum. Ya, inilah materi akuntansi keuangan secara umum adalah membahas poin-poin perhitungan per akun. Ya, per akun. Dan kita tidak akan membahas juga masalah akun yang terkait dengan transaksi syariah. Karena nanti itu akan dibahas di akuntansi bank syariah. Baik dia akun mudharabah, musyarakah, yang lebih detailnya lagi maksudnya ya. Yang lebih detailnya lagi dan menyusun ke laporan keuangan kemana akunnya, itu istilahnya itu nanti di akuntansi. Kita ini kembali tetap saya bilang kita ke perusahaan umum kita jadi istilahnya kenapa saya harus membahas perusahaan umum Pak, kami kan akuntansi, kami kan perbankan syariah. Iya, nasabahmu nanti kan perusahaan umum ya, nasabah yang kamu hadapi nanti itu kan perusahaan-perusahaan umum, baik perusahaan dagang, jasa maupun manufaktur, industri, itu kan yang kamu hadapi nanti. Itu yang akan kamu telaah, itu yang akan kamu analisis, itu yang akan mau kamu buat pembiayaan. Tentu kamu harus paham seperti apa laporan mereka, seperti apa, bagaimana siklus bisnis mereka. Di awal di pengantar akuntansi 1 kan sudah secara lengkap kamu dapat laporan keuangan, bagaimana laporan keuangan perusahaan jasa, bagaimana laporan keuangan perusahaan dagang, dan bagaimana laporan keuangan perusahaan industri. Ya, udah tahu gambarannya, rutenya, siklusnya dari transaksi, buku jurnal, buku besar, laporan neraca saldo, dan laporan keuangan setelah dibikin penyesuaian. Dah, sampai di situ saya kira. Nah ini makanya pemahaman itu sudah dapat kan gitu ya. Kalau belum dapat masih ada waktu, silakan belajar lagi. Ya kan, silakan bentuk kelompok belajar sama yang sudah tahu, belajar sama yang sudah paham. Bikin kelompok belajar 3-5 orang, bahas soal. Itu lebih gampang. Ya dulu saya pun waktu S1 pun begitu kok. Artinya kembali masih terus ke pelajaran yang belakang, kalau memang belum paham, bahas soal lebih enak gitu loh, maksudnya lebih mengena kalau ada langsung kasus-kasusnya. Kan nggak perlu kamu tanya-tanya secara teori kepada pembimbingnya. Dan yang kalaupun menjadi pembimbing, kalaupun yang sudah paham misalnya, nggak pandai ngajar saya Pak, memang kamu nggak perlu kali ngajar-ngajar. Yang penting membimbing menyelesaikan soal. Itunya sebenarnya. Baik. Nah, kalau untuk akuntansi keuangan ini materinya kita presentkan aja apanya ya.
ini akuntansi keuangan syariahnya semester 3 ya. Semester 3 kamu udah 1,5 tahun nengokin laptop aja. Ya kan, udah setahun nengokin laptop aja, belajarnya di kamar aja. Ya kan. Pingin ya kalian kuliah ke kelas? Enggak. Udah enak kayak gini. Pingin lah Pak. Mana tahu udah keenaan. Ya kan, udah keenaan di rumah ya kan, ambil bangun tidur belum mandi ya kan, nah udah tinggal pakai jilbab aja, nggak usah ganti-ganti bawah dah ya kan gitu. Laki-laki tadi macam si Haji tadi begitulah, malah langsung pakai bangun tidur pakai kaos oblong dah. Oh ya, sebelum ke situ tadi, jadi fungsi dari dosen wali kelas ya, wali sekelas itu artinya sebagai tetap media ya, media konsultasi kamu untuk proses studi kamu ini. Kalau ada masalah ataupun istilahnya semua masalah tentang studi tentunya yang berkaitan dengan studi kamu bisa kamu share ke saya. Nah ini kalau yang kayak gini sih, kalau kamu ya khusus kelas 3B bolehlah japri. Ya, bolehlah japri untuk masalah-masalah terkait dengan studi. Ya, terkait dengan studi. Kalau tidak, saya ingatkan kepada ketua kelas, semua yang terkait komunikasi, terkait kuliah, jangan japri. Ya, sama juga sama yang lain kalau terkait dengan kuliah, nanya soal, nanya jawaban atau apapun itu, nanya tentang soal penugasan dan lain sebagainya, pokoknya terkait dengan kuliahnya, materi kuliah, jangan japri, langsung di grup. Kenapa? Supaya sekali jawab, mana tahu kawan kamu yang lain ada pertanyaan yang sama sehingga bisa sekali jawab dan artinya tidak membuang waktu, kan begitu. Dan artinya memang seperti itulah gunanya ruangan grup WA, sehingga kamu bisa bertanya, yang lainnya bisa tahu, sekalian share. Tapi kalau untuk khusus kalian yang memang bimbingan saya, wali kelasnya saya, kalau ada masalah yang memang khusus untuk secara pribadi yang mengganggu studi, ya silakan di japri. Saya izinkan di pertemuan pertama ini, saya izinkan kamu untuk boleh menjapri, tapi ya tentu dengan kata yang pas dan sopan pastinya. Jangan disingkat-singkat. Kamu tengok saya pernah kayak membuat ketik dengan singkat-singkatan. Dan itu berlaku untuk semua loh. Saya enggak di sini aja, enggak di kuliah aja. Dengan yang lain pun begitu juga. Ya, kenapa? Karena memang nanti terus terang berbeda bahasa, berbeda pengertian. Saya mungkin kalau kamu tanya pengalaman ya, banyak sekali yang saya lihat pengalaman menjadi konflik, berantem gara-gara WA ataupun dulu SMS kan gitu ya. Kenapa? Karena di situ tidak ada bahasa tubuh, tidak ada jeda. Ya, tidak ada bahasa tubuh pertama dan tidak ada jeda. Jeda ngerti? Tekanan kalimat. Sehingga kalau tekanan kalimat berbeda, artinya pun jadi berbeda. Dan tekanan kalimat itu ataupun tekanan membaca teks itu tergantung emosi masing-masing yang nerima. Kalau emosinya lagi stabil, mau kamu maki pun dia santai aja. Kan gitu, karena mungkin sama kawan misalnya kan gitu ya. Kalau kamu maki pun, karena yang bisa kita maki kan memang kawan. Ya kan, kalau nggak kawan ya nggak bisa, karena dia dilempar batu sama dia. Ya kan, kalau kita istilahnya kita maki dia. Tapi kalau sama orang yang tidak kawan ataupun orang yang tidak paham kita, jeda kalimat itu sangat penting. Ya, sehingga nanti ketika dia membaca berbeda jedanya, itu berbeda pengertiannya. Ya, makanya kalian yang saya bisa coba ajarkan bahwa kalau sudah terkait dengan emosi atau perasaan, satu jangan pakai SMS atau WA. Ya, jumpa langsung atau telepon pakai suara. Ya, kalau sudah terkait dengan sesuatu yang perasaan. Tapi kalau
hanya sekedar informasi, ya boleh-boleh saja. Ya, itu maksud saya. Baik. Jadi itu ya. Jadi kalau fungsi wali kelas itu adalah menjembatani kalau kalian ada masalah dengan studi dan lain sebagainya, itu coba diinformasikan ke saya. Mudah-mudahan aman-aman. Kalau ada pun masalah apapun itu, keuangan atau apa misalnya, itu coba kita cari solusinya. Ya, jadi pernah juga di Politeknik ini mahasiswanya yang kebetulan anaknya kurang mampu, lalu ngapor dia sama wali kelasnya, lalu wali kelasnya men-share untuk bisa membantu. Ya alhamdulillah bisa dibantu sama dosen-dosen yang lain. Ya seperti itu. Artinya kita ini pun kan manusia. Ya tidaknya artinya kaku seperti apa. Ya itu aja. Atau paling sering sih kadang-kadang yang saya alami sih sering ada masalah dengan dosen yang lain. Itu tadi dosen lain gitu ya. Kenapa? Bisa jadi karena bahasa tubuh, kalimat. Yang paling sering sih itu. Ya, yang paling sering. Mungkin kalian pun pernah juga ada pendengar yang kemarin ada mahasiswa saya. Jangan sampai kalian kena itu ya, mahasiswa sidang. Ya kan ya saya menolak untuk membimbingnya. Kenapa? Karena pas di sidang dia menyalah-nyalahkan dosen pembimbingnya di depan dosen penguji. Wah, itu satu. Jangan sampai seperti itu. Yang kedua, waduh, begitu disuruh arahan dia langsung jawab, oh, saya paham Pak. Nah, itu pun tidak. Kalau udah paham kali ngapain diajarin? Kan gitu jadinya. Nah, hati-hati dalam berkomunikasi. Lalu saya, itu dosen bimbing, itu mahasiswa bimbingan saya, lalu saya bilang saya nggak mau bimbing kamu. Kan gitu kan, saya nggak mau bimbing kamu sudah paham sekali kayaknya, ya sudah, kamu cari dosen lain saja. Gitu. Jadi artinya tidak, kita pun di situ sudah berbeda. Makanya jangan sampai itu jadi kejadian. Ya, karena menyambungnya jadi payah. Ya, menyambungnya jadi payah sekali. Jadi hati-hatilah dalam memang bertutur kata ataupun berbahasa. Ya, pikirkan dulu apa yang bakal keluar dari mulut kamu itu sebelum kamu sebutkan. Ya, mungkin seperti itu. Terkait dengan saya sebagai wali kelas, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Dulu semester 1 siapa wali kelas kalian? Budiana Pak. Diana. Semester 2? Pak Watan. Oh, kemarin Waton sakit ya? Pas kalian tuh Pak Waton sakit ya? Apa? Absen error apa ya? Si Padi error ya? Ya. Iya, Pak. Sering begitu sih. Makanya di apa? Di WA grup WA buat aja absen kalian ya. Apa namanya satu persatu masukkan nama ke WA biar saya bisa mempertanggungjawabkan kalau kamu itu hadir di kuliah saya. Ya, hadir Pak gitu ya. Jika saya undang langsung aja mau ngomong hadir Pak, bikin di situ. Di jam tentu jam yang pas lah, enggak lah misalnya kita kuliah jam 7.30 kamu bilang hadir di jam 10 malam, kan enggak cocok namanya. Saya tetap memperhitungkan kamu di rentang kuliah kita di 7.30 ya sampai jam 8. Kan gitu ya. Misalnya kamu bilang hadir itu diakui sebagai kamu hadir di kuliah saya. Ya, kamu tetap hadir. Jadi si Padi memang karena sudah semakin ramai error dan memang kayaknya akhir-akhir ini jaringan agak masalah memang. Ya, agak masalah. Baik. Kita lanjut ya. Jadi di sini di akuntansi syariah, akuntansi keuangan sebenarnya ada yang namanya kompetensi ya. Kompetensi itu skill ya atau kemampuan yang diharapkan.
Kompetensi yang diharapkan itu ini akan terlihat di materi-materinya nantinya. Yang pertama kas dan setara kas. Oh, kayak gini modelnya ya, sebentar. Keuangan syariah. Nanti di sininya ada kompetensi yang diharapkan. Apanya dulu lah, materinya dulu, biar N12-nya ada muncul. Kas dan setara kas, lalu piutang usaha atau piutang dagang, piutang usaha. Lalu kita akan bahas persediaan. Lalu kita akan bahas aset tetap, ya. Lalu kita semester 4 ada akuntansi keuangan juga ya, saya lupa lah kemarin. Berubah kita punya, kalau nggak ada bahaya juga ini. Oh, di sini ada kas dan di sini ada surat berharga kan gitu ya, ada surat berharga, piutang usaha, persediaan, aset tetap. Saya tidak ingat kalau ada akuntansi keuangan di semester 4 ya, tapi saya coba lihat nanti. Nah, kompetensi yang diharapkan di kas dan setara kas ya, itu di bawahnya itu kompetensinya jadinya. Dan itu pertama adalah pencatatan kas kecil, petty cash namanya, ini petty cash. Lalu yang kedua rekonsiliasi bank. Nah, ini kompetensi yang artinya skill yang kamu diminta untuk kamu dapatkan nanti terkait dengan akun kas ya, rekonsiliasi bank. Nah, kalau surat berharga tentu di sini pencatatan pembelian, penjualan untuk surat berharga. Ini nanti kalau piutang usaha, surat berharga. Kalau piutang usaha, kalau di buku akuntansi keuangan secara umum dia ada yang namanya jual juga, ada piutang yang dijual ya. Ada piutang yang dijual. Ya kan, ada piutang yang dijual. Kita tidak mau ke situ, itu tidak syariah. Ya. Jual beli piutang itu tidak syariah, masih istilahnya masih perdebatan. Ya, masih perdebatan khilafiyah. Jadi makanya kompetensi yang paling penting di piutang usaha kalau sama saya adalah aging schedule. Kalau persediaan tentunya pencatatan FIFO sama average. Dan persediaan ini pencatatan FIFO, LIFO, average, dan pencatatan dengan prediksi. Ya, ada persediaan itu bisa dicatat dengan FIFO, LIFO, average, itu metodenya. Ada juga nilai persediaan ini penilaian ya. Penilaian persediaan dengan prediksi.
Ini penilaian dengan persediaan. Lalu nanti kita belajar juga kalau di aset tetap tentu tentang penyusutan, perhitungan penyusutan. Lalu tentu ada daftar penyusutan aset tetap. Inilah kompetensi-kompetensi yang akan kita pelajari nanti, ya. Inilah kompetensi-kompetensi yang akan kita gali, ya, yang akan kita gali di pelajaran akuntansi keuangan syariah. Akuntansi keuangan, ya, sebenarnya. Cuman kenapa syariah? Ya karena memang kalian di PS saja. Dan ini masih dalam kategori sesuai dengan syariah. Nah, di sini sebenarnya ada sedikit di penyusutan, sebenarnya ada masalah. Di penyusutan ini sebenarnya masih perdebatan tentang nilai kesyariahannya, ya, karena ada juga orang yang istilahnya kenapa bisa berkurang, kan gitu, ya, apa dasarnya. Sedangkan kalau syariah itu kan sebenarnya perhitungan ibaratnya perhitungan real time, nilai sekarang, ya, present value. Jadi dia tidak bisa melihat bagaimana cara perhitungan real time atau present value itu. Metode-metode penyusutan yang dibuat oleh para ahli-ahli yang konvensional itu belum mendekati sebenarnya, tapi menuju lah, lumayan. Walaupun sebenarnya itu tidak bisa dikategorikan syariah. Ya, jadi aset tetap kalau dalam syariah tetap diakui sebagai nilai pasar. Nilai pasar. Apakah nilai pasar sama dengan nilai beli? Belum tentu, kan gitu. Kamu beli harga mobil dengan harga 200 juta sekarang. Ya, begitu mau sekarang nih, tanggal berapa nih? Tanggal 30 Agustus. Di 31 Desember, apakah nilainya 200 juta? Kan tidak. Kamu jual pun nggak akan dapat 200 juta. Nah, penurunannya itu berapa? Nah, di situ perhitungan penyusutan itu banyak para ahli sudah membuat metodenya sudah dibuat, hanya saja apakah sesuai dengan syariah. Metode syariah yang saya pahami belum ada yang konkret, tapi intinya konsepnya itu adalah nilainya harus nilai pasar, ya, nilainya harus nilai pasar. Maksudnya kalau dijual segitulah hasilnya hari ini ataupun tanggal 31 Desember 2021 misalnya. Kan kita buat laporan per 31 Desember. Kan gitu. Jadi berapa nilai mobil itu kalau dijual 31 Desember 2021? Dijual? Enggak. Cuman kalau dijual, itulah namanya prediksi jadinya, kan munculnya. Nah, inilah ya nanti masalah buku ya kita online saja, ya. Silahkan, begitu banyaknya source atau sumber yang ada di internet, silahkan kamu ambil banyak-banyak sumber-sumber bacaan dari internet terkait dengan petty cash, terkait dengan rekonsiliasi bank, terkait dengan surat berharga, ataupun ada yang bilang ini ada beberapa marketable securities, ya, bahasanya marketable securities, ya, walaupun artinya di sini masih nilai kesyariahannya pun masih belum, tapi aging schedule itu adalah umur piutang, ya. Jadi bagaimana kita menyusun umur piutang, karena nanti kamu sebagai pembiayaan ataupun staf pembiayaan di perbankan atau dimanapun itu, kamu akan diminta sama perusahaannya untuk membuat yang namanya aging schedule ataupun umur piutang. Kalau kamu memang di bagian akuntansi, kamu pasti diminta menyusun umur piutang. Umur piutang itu tahu maksudnya? Mana piutang yang paling cepat bakal kita boleh tagih, sampai yang tidak usah kita tagih.
Artinya yang sudah lama jatuh tempo itu kan harus kita tagih duluan. Jadi itu yang duluan nampak gitu loh. Itu yang duluan kita jadikan prioritas untuk ditagih. Yang baru aja, jangan sampai yang sudah lama penjualannya tapi nggak ditagih-tagih, yang baru dijual kita lakukan penjualan semalam gitu atau kemarin, lalu besoknya langsung kita tagih-tagih. Nah, itu tidak perlu ya, itu juga tak boleh terjadi kalau sudah ada aging schedule. Kalau aging schedule tentu kita akan memprioritaskan piutang yang terjadi yang sudah lama, ya kan, piutang yang terjadi yang sudah lama itu yang kita tagih-tagih kan, itu yang kita tagih-tagih ya supaya bisa tertagih lah ya, juga menyelamatkan dia dari api neraka tentunya kan gitu ya. Jangan disangka nagih itu hina, karena sekarang nagih itu adalah pekerjaan yang dianggap jelek setelah akhir jadinya, padahal itu membantu mengingatkannya ya kan, membantu mengingatkan. Nanti persediaan pun demikian, nanti ada metode pencatatan FIFO, LIFO, HRACE, dan juga metode pencatatan dengan prediksi. Memprediksi ini maksudnya macam contoh misalnya, nilai persediaan ini biasanya di perusahaan retail, modelnya berapa nilai persediaan Lotte Mart misalnya, atau Hypermart misalnya. Kamu tahu mau berapa banyak persediaan barangnya itu? Berapa item? Itu ribuan itu ya. Itemnya itu ribuan itu itemnya. Item persediaan. Karena gini, contohnya misalnya, ada sabun yang dijual satuan dengan merek yang sama dan ukuran yang sama, dijual satuan ada, dijual per tigaan ada, dijual per lusin ada, dijual per karton pun ada. Itu berarti kan ada 4 item jadinya. Ada 4 item, dijual piece, per tigaan, per lusinan, sama per kotak, per dus gitu ya. Nah, ada yang Indomie kan begitu juga. Ada yang dijual per dus, ada yang dijual per 5-an. Nah, jadi itu itemnya. Jadi dengan satu jenis barang dia bisa beberapa item dia jadinya. Nah, kalau ditanya berapa persediaannya, ya kan, berapa nilai persediaannya itu? Yang satu toko Hypermart yang banyak itu, ada metodenya, ya. Dia pakai metode, memang tidak detail, tapi ada metode prediksi namanya. Tapi itu sangat tetap dalam bentuk perhitungan, ya, tetap dalam bentuk perhitungan. Itulah model-model nanti pembelajaran kita di semester ini, ya. Semester ini nanti kita akan coba bahas satu persatu. Tentunya ada latihan, ya. Tentunya ada latihan, ada tugas, itu sudah sewajarnya lah ya kan. Masa ada tugas kan nggak enak ya kan kalau nggak ada tugas, ya kan. Mana enak kalau nggak ada PR. Apalah artinya kuliah ini kalau tanpa ada PR dan tugas, ya kan. Cocok kalian rasa? Itulah aja, cocok lah itu, ya kan. Cocok-cocokkan aja, ya kan. Karena kalau tidak, tapi ya sampai saat ini sih ada beberapa kalian yang memang belum bisa ikut alur dari akuntansi ini, tapi ya mungkin wajar. Tapi melihat dari semangat anak semester 1 dan sampai sekarang, kalian semangatnya masih lumayan, ya, semangatnya masih lumayan. Jadi saya kira sih dipertahankan terus. Saya yakin pun kalau sudah tatap muka mungkin lebih semangat lagi dengan berinteraksi dengan teman-teman, ya kan, jadi lebih semangat lagi, ya kan. Dan paling tidak duduklah di kelas, ya kan, duduk di kelas kalian mana sekarang? Kelas kalian udah ada kelas kalian di situ dibikin? Tiga B mana dia? 3B 3A nih. Salah pula saya. 3B, Pak. 3B, Pak. Loh, ini hari apa? Senin, Pak.
Loh, jadwalnya? Senin Selasa, Senin Pak. Selasa, Pak. Iyalah, hari Seninnya hari apa? Ada tanggal jam berapa? Jam 7.30, Pak. 7.30, Pak. Salah ini. Hah? Selasa yang 7.30. Ada Rabu kita. 11.05 enggak? Enggak ada, Pak. Enggak, Pak. Ini saya yang baru. Kami masih lama. Iya, jadwal saya yang ini pun yang 7.30. Kok jadi salah ini saya nulis lagi? Iya, kita 11.30. 11.05. Hari Selasa Rabu ini. Aduh, salah kita ini. PS3B. Harusnya kalian bahasa Arab ini. SYT. Senin ini kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Wele. Alhamdulillah dicek lagi lah. Ya harusnya kita hari Senin 7.30. Selasa iya 7.30 besok. Rabu kita 11.05 12.45. Itu yang keduanya. Aduh. Ini saya pun salah tulis. Kok masih tetap yang sama? 3A saya harusnya Senin 7.30. Iya. Salah juga saya. Ya udah, apalah. Ya masuk ke tengok dulu saya 3A dulu ya. Baik, saya kira itu dulu. Nanti kita akan bahas lagi. Kalau memang ada pertanyaan, kalau mengenai buku silakan. Ya mengenai buku saya bilang ataupun mengenai bahan silakan diambil di internet saja. Ya, nggak ada masalah itu. Tapi asal nanti soal harus kamu selesaikan, harus kamu jawab. Ya, saya kira itu. Nanti kalau kita kuliah kalian ini semester 3 ini 3B di R102 ruangannya. R102 di bawah gedung R ya. Gedung R itu gedung yang jurusan sana. Gedung yang di belakang. R102 itu. Ya, saya kira itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, boleh kirim jadwal barunya, Pak? Oh ya, sebentar ya. Coba kita lihat. Oke, yang dari terakhir dari salah saya rupanya. Pantesan kok. Tengok lagi, salah. Berarti yang di Sipadi pun agak berbeda itu. Ini yang terakhir jadwal kuliah. Ini yang hari. Mana dia? Saya dapat Word yang kemarin. Mana dia?
Ya pokoknya kalian bikin aja absensi ya, mau kayak mana pun nanti pindahnya ke hari yang mana. Nanti ketika saya buka si padinya, ini ya. Sebentar ya. Dia dari WA dikirim jurusan. Nih. Payah pula dia dikasihnya di Word. Enggaknya ya. 1-2-nya ya. Iya Pak, Senin Selasa Pak. Berarti ini jadwal yang udah lama. Jadwal pertama? Memang itu Pak yang di-share Kak Siti Pak. Nanti itu punya semester 2, Pak. Semester 3 nih, 3B, 3A, 3B, 3C. Senin-seninnya kok nggak ada kok bahasa Arab ya. Tapi di sini, oh iya semester ini yang terakhir ya. Kita ya, sama yang setelah ini komputer aplikasi komputer kalian ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya berarti inilah memang. Jadi ini berarti yang lama. Yang tengok dulu. Mana? Mana dia? Ini kok dari sini kok 3B kok ini ya? Ini dari mana ini? Mana dia? Sebentar. Oh, udah dihilang, udah dibuang sama itu rumahnya. Ini yang mana? Ya udah, apa-apa. Yang saya pegang ini maksudnya, yang saya pegang ini pun saya nggak tahu. Ini setahu saya ini saya yang pegang ini yang terakhir. Ada bahasa Arab. Dulu bahasa Arab ya, yang pertama kalian. Yang pertama rosternya. Enggak. Dulu bukan yang pertama, bukan bahasa Arab jadwalnya. Enggak, Pak. Baru 1 kali dikasih, Pak. Dari pertama Kak Siti cuma ngasih yang itu, Pak. Cuma 1 ini rosternya dikasih, Pak. Oh iya. Coba lihat. Oh iya, ini yang pertama memang. Ini yang pertama. Oh, kalian belum tahu berarti yang pertama ya. Yang pertama itu yang ini bahasa Arabnya. Yang Senin bahasa Arab. Oh iyalah, iya ini. Itu berarti yang salah ini. Yang baru berarti yang ini. Baik. Saya kira itu dulu. Untuk hari ini ada pertanyaan? Tidak ada? Seperti biasa? Tidak ada lah ya. Saya kira ya kembali semangat ya. Jangan sampai tidak semangat. Kalau memang apa masalah yang paling mendasar ketika kuliah kita ini? Kalian kuliah di Polmed ini. Apalah masalahnya? Jaringan Pak. Jaringan aja ya. Oh, ya kalau sudah jaring. Kalau kalian yang di kampung, carilah tempat-tempat yang memang kalau udah jam kuliah, carilah tempat-tempat yang memang jaringannya kuat.
stabil gitu, jangan sampai tidak. Ya, jangan sampai. Kalau sudah tahu pas ujian lagi misalnya, pas ujian itu jangan ambil risiko. Kalau saya ingat saya kemarin sidang itu sudahlah istilahnya wifi saya tambah HP saya standby-kan untuk misalnya hotspot. Ini kan karena dua-duanya Telkomsel, saya cari lagi yang satu lagi. Misalnya saya suruh untuk beli lagi paket yang Tri misalnya ataupun yang apa, supaya kalau tiba-tiba ada masalah dengan Telkomsel bisa di backup dengan yang Tri ataupun yang lain. Nah, jadi kalau ya seperti itulah dia usaha ikhtiar kita, kan pinjam lah kan berapa menit lah paling, atau berapa 1 jamnya kan, 1 jam setengah ya kan. Punya kawan yang punya selain dari yang kamu biasa pinjam gitu. Kalau kamu biasanya bukan Telkomsel, misalnya Tri misalnya, kamu pinjam punya kawan yang untuk standby hotspot yang Telkomsel misalnya, ya biar bisa standby kan gitu kondisinya ya. Saya kira itu kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti mulai besok siapkan apanya, kita mau